Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada tanggal 9 Rajab ini yang bertepatan dengan 19 bulan 1 2024, Allah masih berkenan menghadirkan kita di majelis ilmu yang berbahagia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, temanya ini terlalu tinggi ya. Bahasa Jawanya itu muluk-muluk, tapi tidak apa-apa. Tema apapun itu baik, karena untuk memotivasi kita semua. Siapapun orang tuanya, kalau anaknya ini berhasil, sukses dunia akhiratnya, itu akan merasakan kebahagiaan yang sulit untuk dibayangkan dan digambarkan. Tetapi pada umumnya orang tua itu hanya membatasi kesuksesan anak itu di dunia saja, sehingga orientasi hidup anak pada umumnya habis sekolah selesai, habis kuliah ya kerja. Sehingga motivasi untuk berbuat yang lebih baik zahiran wa batinan itu biasanya terabaikan. Berbuat baik itu hanya dilihat orang, tapi kalau orang tidak melihat kita, ya sudah, kita kembali kepada semula, melakukan banyak sekali pelanggaran. Oleh karenanya pada pertemuan yang sangat berbahagia ini, para ulama seringkali berpesan kepada kita, yang hal ini diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, juga pernah dikatakan Imam Al-Ghazali, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an bayaniha. Saudaraku, kau sekali-kali tidak dapat ilmu ya, kecuali 6 perkara. Nah, ini sebelum membahas ilmu ya. Dan aku akan kasih kau informasi kenapa orang itu tidak dapat ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu din ya, ulumuddin. Karena seseorang itu akan menjaga dirinya kalau ulumuddin, ilmu agama dia sudah peroleh, adapun ilmu pelengkapnya sebagai sarana agar kita hidup lebih baik, lebih layak di muka bumi, itu akan lebih baik bila mana ulumuddinnya itu
disertakan sejak awal. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, kau tidak dapat ilmu ya selain 6 perkara yang harus kau perhatikan. Yang pertama zakat, ya zakat cerdas, intelijensinya itu di atas rata-rata. Makanya Imam Syafi'i itu Bapak Ibu itu bisa hafal 30 juz saat usia 6 tahun. Karena ibunya itu sudah mengkondisikan kandungannya sejak 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya. Ya, ibu-ibu rata-rata berapa tahun? Berapa bulan mengandung anak-anak? Ya, rata-rata 9 sekian hari. 9 bulan sekian hari. Tapi ibundanya Imam Syafi'i itu 2 tahun. Ya, saat-saat menjelang masa persalinan, istilah orang sekarang itu kontrol ya. Sama ya tabib sama dokter. Ya, setelah dikasih informasi ternyata ada satu hal yang menyebabkan masa persalinan itu sedikit mengalami penundaan. Siapapun ibunya setelah diberitahu hal seperti itu pasti shock. Kalau bapak kan tenang-tenang saja kan ya. Tapi kalau ibu itu mau tengkorak itu tidak bisa. Pokoknya serba susah. Wahnan ala wahnin. Dalam ayat lain itu hamalat kurhan. Jadi orang mengandung itu susah ya. Nah, selama masa kandungan ya senantiasa disenandungkan itu ayat-ayat Quran ya. Jadi bayi itu di kandungan sudah bisa mendengar dan merasa, belum bisa melek. Makanya bagi ibu-ibu yang masih bisa nambah keturunan, gas saja Pak, tambah lagi, syukuri. Di Gaza itu rata-rata seorang ibu itu bisa punya anak 5, 10 sampai 15. Kok bisa sekali lahir siam 5? Wah, sekali. Lahir yang kedua 8. Apa tidak goncang tuh Gaza gitu. Ya. Nah kita ini rata-rata 1. Itu pun juga antara mati dan hidup. Ya. Jadi bayangkan 2 tahun itu disenandungkan, tangan ibu itu dilus-luskan di kandungan. Terjadi interaksi antara ibu dan anak. Maka di saat Imam Syafi'i usia 6 tahun, ya, sekali ibunya itu membacakan ayat-ayat Quran, itu langsung hafal. Karena sudah ada pembiasaan sejak ada dalam kandungan. Maka jangan heran ibu-ibu kalau ibunya itu suka ditempelkan musik-musik instrumental di kandungannya, jangan heran. Anak 3 tahun sudah pintar joget. Nah, ibunya ngajarnya begitu, ya. Dan sangat sensitif bayi. Masya Allah, ya. Jadi kecerdasan anak itu bisa terdeteksi bila mana seorang ibu itu sudah mengkondisikan. Ketika dokter sudah mengatakan ibu hamil, maka sejak itulah sering-seringlah berinteraksi sama Allah agar keinginan Allah itu nanti bisa dibahasakan ibu terhadap calon bayinya. Nah, maka jangan heran ibu-ibu, banyak anak sekarang itu pandai, ya, tapi kepandaiannya sebatas di otak saja. Anak-anak sekarang bahkan TK ya itu sudah pintar memainkan HP-nya. Ya.
Sementara kita terkaget-kaget melihat anak yang baru TK itu sudah sehebat itu. Ya. Dan itu tidak bisa kita salahkan karena memang zamannya seperti itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq bilang, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, tidak mungkin anak kita ajari ngetik pakai alat ketik yang dulu. Nah, jadi dididik sesuai dengan zamannya. Oleh karenanya ibu, agar kita ini punya anak yang punya ilmu, yang mana ilmunya itu betul-betul senilai seharga dengan emas, maka antarkan calon bayi itu sejak ada dalam kandungan. Ya. Jadi otaknya masih bagus. Makanya kata orang Jepang itu, otaknya Indonesia ini yang dipakai baru belum sampai 20%. Masih ori ya. Masih belum banyak dipakai. Ya sudah, ganti negara saja. Aku tak bermukim di Indonesia, orang Indonesia ke Jepang. Ya. Siapa yang nggak tahu Jepang? Gempa itu sudah menu, ya hampir menu setiap bulan itu ada. Ya. Begitulah Allah menghadirkan kecerdasan otak. Bila mana anak-anak kita sejak usia dini ini kita antarkan. Ya, zakaun, cerdas. Sebetulnya anak-anak kita ini punya kemampuan yang sama. Hanya saja daya ledaknya, daya pacunya yang tergantung orang tua mengantarkan. Ada anak sekali guru menerang, sekali guru itu menjelaskan di kelas, itu langsung connect, nyambung. Ada anak yang guru sudah menerangkan sampai mulutnya berbusa-busa, muridnya tidak paham. Ya. Baru paham 3 hari kemudian. Ya. Maka disitulah perlunya ya diulang dan terus diulang. Karena hakikatnya kita ini kan dikatakan Allah dalam surah Al-Alaq ayat 5 adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajari manusia yang belum tahu. Allamal insana, Allah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa-apa yang dia belum tahu. Ya. Maka kalau ada orang yang mengklaim saya adalah orang yang terpandai, yang terhebat, nah jangan dulu. Karena Allah katakan di dalam surah Yusuf ayat 75, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Ada S1, ada S2. Ya. Bahkan di belakang nama itu merentep ya gelar-gelarnya itu. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya pengetahuan itu ada orang yang lebih pandai. Ya. Kalau ada B.J. Habibie yang bisa buat pesawat, maka anaknya Habibie itu jauh lebih pandai. Siapa namanya Pak? Ilham ya. Jadi anaknya almarhum B.J. Habibie itu kecerdasannya lebih hebat dari almarhum bapaknya. Ya. B.J. Habibie itu yaitu puasanya tidak pernah putus Senin Kamis. Sholat malamnya, Masya Allah. Nah kita ini sholat tarawih full sebulan. Setelah Ramadan selesai, tahajudnya juga ikut total. Nah, itulah kita mau diapakan? Kualitas kita kayak gini, angin-anginan kata orang Jawa. Itu ya. Jadi yang sangat berpengaruh kepada anak kita bapak dan ibu. Ya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, ya, jangan cepat pesimis. Kalau anak kita ini pulang sekolah disuruh gurunya minta tanda tangan, Pak,
Aku matematika dapat 2 Pak, disuruh guruku minta tanda tangan. Alhamdulillah nak, kamu menghebat, dipuji. Ya. Jangan langsung dimarahin. Setiap hari saya kasih uang jajan, kok bisa-bisanya dapat 2? Padahal bapaknya dulu lebih parah, dapat telur puyuh. Ya kan, masih mendingan dapat 2 contohnya. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau memang kita tidak mampu ngajarin anak kita, panggil supaya kemampuan anak kita ini ya tidak jauh beda sama yang lain. Dan kita tidak boleh pesimis, tidak boleh frustasi kalau ada di antara anak kita yang daya tangkap mereka itu tidak sama dengan kita. Itu adalah rezeki dari Allah. Ya, rezeki dari Allah. Tapi bersyukur anak kita sehat, bersyukur anak kita masih bisa bermain. Ya, saya tadi habis Jumatan nengok anaknya teman ya, di Kalijoso, ya usia TK ya. Di sebelahnya itu masih usia masih kecil sekali ya, sudah harus diinfus ya, masa cobaannya itu luar biasa dan masih banyak yang lebih berat lagi. Kalau bapak-bapak naik mobil bersyukur, masih banyak yang naik motor. Yang naik motor bersyukurlah, masih banyak yang pakai sepeda panjang. Yang pakai sepeda panjang bersyukur, masih banyak yang berjalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, masih banyak saudara kita yang kakinya patah-patah di rumah sakit. Ya. Waktu khutbah Jumat 2 pekan yang lalu di HER2, ada seorang kakek itu kayaknya mau roboh tuh sholat tahiyatul masjid. Mas, tolong ya, ambilkan kursi. Kayaknya mau roboh tuh kakek itu. Ya. Habis selesai tahiyatul masjid, saya bilang, kenapa tadi Bapak tidak pakai kursi? Saya sehat. Saya bersyukur kemarin saya pakai kursi roda. Sekarang saya bisa jalan kaki. Dengan jalan kaki tidak mau diantar anaknya, tidak mau diantar cucunya. Jalan kaki dengan kaki diseret-seret. Masya Allah. Ya. Jadi saking kepinginnya dekat sama Allah. Ya, jadi yang pertama supaya anak kita nanti dapat ilmu yang manfaat, terutama ilmu agama ya. Karena ilmu agama juga akan sangat berpengaruh di saat anak kita dapat ilmu ya tambahan dunia ini. Ya, zakaun, cerdas. Ya, tentunya kita sebagai orang tua pengen ya punya anak seperti Imam Syafi'i. Ya. Punya anak-anak yang ya seperti Syamil Kamil, ngapal Quran dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Coba bayangkan. Kita semua hafal Al-Fatihah Pak ya. Dari ayat 1 sampai 7 ya. Coba dari 7 sampai 1 hafalkan mundur. Ya. Padahal sudah lama kita hafal Al-Fatihah. Kalau ayat 1 sampai 7 insya Allah ngewes lah. Ya. Tapi kalau mundur, meskipun sampai kakek-kakek disuruh hafal mundur, berat Pak. Ya. Ya. Coba deh ayat 7 dihafalkan surah Al-Fatihah. Nah, mikir kan? Iki si enom ya. Ini masih muda ini. Polnes ya wis. Ya, apalagi yang sudah tua ya. Apa deh bunyi nanti ayat 7? Nah, masih ngurut ini dari ayat 1 ya. Ya, diurut itu ya. Saya juga begitu, ngurut dulu ya. Ya. Apa deh ayat 7? Nah, 100. Ya. Ayat 6 deh. Nah, ngurut lagi kan ya. Mantap. Nah, terima kasih. Jadi
Syamil sama kamil itu kan betul-betul dikawal sama Ustaz Adi Hidayat itu. Coba dari halaman sekian, posisi ayat di mana, tengah atau bawah. Betul-betul Al-Quran jalan. Makanya ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul? Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya seperti Quran. Nah, jadi zakat. Supaya kita punya anak yang cerdas lahir batinnya, mari kita antarkan sejak dini. Tidak ada istilah terlambat. Sebentar lagi kan Ramadan ya Bu ya. Ketika kami ngisi pesantren Ramadan di salah satu SMP negeri di Balikpapan Timur, banyak Bu anak-anak SMP yang tidak puasa. Dan itu makan minum di tempat ya terang-terang. Saat saya lewat dia makan. Ya Rahman, ya Rahim. Ya, salah siapa ini ya? Siapa yang salahnya? Temannya, pergaulannya, orang tuanya, atau siapa yang disalahkan? Ya, karena awal startnya ini yang tidak kencang. Ya, zakat. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, supaya anak kita yang dapat ilmu yang manfaat harus hirsun, harus rakus, harus tamak terhadap ilmu. Ya. Bila mana anak kita ini terdeteksi belum bisa ngaji, alhamdulillah di sini sudah ada ya taman Qurannya ya, pendidikan Qurannya. Kalau ada anak kita yang terdeteksi belum bisa ngaji di usia SD, kita harus khawatir. Karena kalau anak kita sudah SMP, berat Pak. Disuruh ngaji itu berat. Ada saja alasannya. Ya. Maka sedikit dipaksakan ketika SD. Makanya Rasulullah mengatakan, didiklah anakmu, ya, suruhlah anakmu, perintahkan anakmu sholat di saat usia 7 tahun, dan pukullah dia saat usia 10 tahun. Ada waktu 3 tahun antara 7 sampai 10. Ya. Kalau 3 tahun ini Bapak Ibu tidak memperhatikan dengan seksama, dengan serius, jangan menyesal. Sudah banyak orang tua yang angkat tangan, tidak mampu lagi mengendalikan anaknya. Ya. 12 tahun dikasih amanah ngajar ngaji di lapas. Ya. Bayangkan. Ya, ada orang narapidana bilang, Pak Ustadz, gimana cara mengkodok sholat 20 tahun gak sholat? Pikiran dewe, saking cengeng. 20 tahun gak sholat gimana Bu ya Pak? Gimana cara ngoboknya ya? Ya Allah ya Rahman. Kira-kira kalau 20 tahun gak sholat, kira-kira puasa Ramadan gak ya? Nah, yang salah siapa ya? Bapak, Ibu, gurunya atau lingkungannya? 20 tahun tidak sholat. Dipastikan tidak puasa. Gimana cara mengkodoknya? Ya, silakan dikodok semampunya. Ya. Coba bayangkan. Ya, ngitungnya gimana 20 tahun itu ya? Ya. Ya. Jadi silakan ibu-ibu kalau ada cerita-cerita kisah-kisah nabi-nabi yang ya intinya memotivasi spiritual anak kita, ceritakan. Antarkan sebelum dia tidur untuk dikasih motivasi. Ya, nanti anak kita akan mengenang di saat bapak ibunya nanti sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dulu ya, anak kita nanti akan bercerita sama anaknya. Dulu ketika bapak ibuku, saya menjelang tidur selalu dikasih kisah cerita-cerita, kisah-kisah Nabi. Akan terkenang. Dulu bapak ibuku habis sholat subuh berjamaah di masjid, pulang ke rumah pasti aku disuruh dengarkan bacaan ngaji bapak saya. Itu akan terkenang. Ya. Betapa bahagianya Bu kalau kita ini
senantiasa dikenang anak kita. Para sahabat itu ketika sholat subuh di Masjid Nabawi, ketika melewati rumah-rumah sahabat yang lain, itu senantiasa kedengaran orang yang ngaji di rumah-rumah mereka. Kalau bapak dan anak laki-lakinya yang sudah balik sholat subuh di Masjid Nabawi, pertanyaannya, siapa yang ngaji di rumah Pak? Siapa yang ngaji di rumahku? Ya, makanya para sahabat itu spiritualnya di atas rata-rata, karena istrinya senantiasa memotivasi suami dan anaknya dalam kebaikan. Ya, hirsun, tamak dalam menuntut ilmu. Ya. Ada ilmu, tularkan. Sekiranya 30 juz ini dikasihkan Allah kepada Muhammad SAW 3 hari, selesai. Ya. Makanya kriteria cari pemimpin itu paling tidak 4. Ya, tabligh, siddiq, amanah, fator. Tabligh senantiasa menyampaikan yang baik, yang benar. Siddiq, jujur, tidak pernah bohong. Rasulullah saat menjual dagangannya Khadijah Al-Kubra, ya, radhiyallahu anha, itu senantiasa dagangannya Khadijah itu habis ludes. Yang baik dagangannya dikatakan baik, yang tidak baik dikatakan tidak baik. Laris, tidak pernah tersisa. Sampai terheran-heran tuh Maisarah itu. Bu, Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Pak? Nah kan perempuan kan. Kalau Maisarah perempuan ya. Tapi kalau Maisarah itu laki-laki. Nah, itu ya. Lupa ya sih. Tetanggaku kemarin itu Maisarah itu perempuan ya. Tanya sama orang tuanya. Paman Nabi itu namanya Hamzah. Pakai tak marbuto ya. Ada sahabat namanya Tolhah. Ada Usamah yang berakhiran tak marbuto. Laki-laki itu. Termasuk Maisarah. Laki-laki. Diceritakan Maisarah. Dia cerita ke Khadijah. Dagangan yang dijual Muhammad senantiasa habis. Ya. Tabligh, siddiq, jujur, amanah. Dagangan yang dijual sekian, laku sekian disampaikan. Dan fatona, cerdik, cerdas. Makanya kalau 30 juz itu dikasihkan Allah kepada Nabi itu 3 hari selesai. Hari pertama 10 juz. Hari kedua 10 juz. Hari ketiga 10 juz, 30 juz selesai. Cerdas, fatona. Tapi Allah tidak kepingin 30 juz itu diberikan secara instan. Ada kejadian turun sekian ayat. Ada kasus turun sekian ayat. Sehingga transfer nilai Quran, ayat-ayat Quran 30 juz itu betul-betul dirasakan betul Rasulullah. Ya. Kalau kepingin anak kita nih nyewes bahasa Inggrisnya, lancar bahasa Inggrisnya, ya biasanya orang ajak ke Pare, ke Kediri. Tapi sekarang sudah mudah mengakses. Ya. Itu ilmu. Transfer knowledge itu mudah. Tapi transfer nilai itu butuh waktu. 30 juz Allah kasih ke Rasulullah SAW itu selama 23 tahun. Bayangkan Pak. Ya. Kalau kepingin anak kita ini niru kebaikan Bapak Ibu, ajari sejak dini. Ada anak kecil, mau pipis. Kebetulan kakeknya ada di sebelahnya. Kek, mau pipis, bukannya diantar ke kamar mandi, malah dicengkewing, apa dicengkewing bahasa Indonesia? Apa Pak? Ya, diambil tuh ya. Nah,
diangkat malah disuruh pipis depan rumah. Ya. Waduh, ya, parah ini. Ya, ini ya. Jangan-jangan kakeknya juga dulu seperti itu. Turun temurun ya. Ya Allah. Ya. Transfer nilai itu lama Bapak Ibu. Ya. Maka ajari yang baik-baik. Insya Allah dikenal anak kita. Zakaun, hirsun, ya, wastibarun, sabar. Ketika belajar yang sabar. Kalau anak kita ajari kok belum nyambung, belum paham, sabar. Kalau diajak lari kok pelan, sabar. Ya, memang begitu, tidak bisa disamakan satu. Meskipun nanti outputnya sama. Rasulullah itu punya santri Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ada katakan Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Nah, saya bilang santri ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, inputnya, ya, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq saat itu belum masuk Islam, ya. Dia masuk Islam. Setelah diproses Rasulullah, maka outputnya adalah jannah. Abu Thalib, paman Rasul, inputnya bagus, pamannya Abdul Muthalib. Ya. Tetapi selama diproses Rasulullah, di saat Abu Thalib mau nazak, Rasulullah membimbing, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Setengah dipaksa. Tapi pamannya Abu Thalib tidak mampu melafazkan kalimat tauhid ini. Maka Allah menegur Rasulullah dengan keras. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang punya hak prerogatif memberikan petunjuk. Ya. Tidak bisa simsalabim langsung pandai kita. Butuh tahapan. Ya, butuh tahapan. Sabar. Wastibaru sabar. Nah, itu ya. Yang keempat, bulghatun. Ada dana. Ya, ada anggaran. Makanya saya bersyukur anak-anak kita masih sekolah, masih mondok. Alhamdulillah Bapak Ibunya dikasih Allah lancar rezeki. Saya doakan semoga Bapak Ibu diberi Allah kelancaran rezeki, usahanya juga mudah, lancar, dan dijauhkan Allah dari balak dan musibah. Insya Allah. Dan semoga dipanjangkan juga usia. Insya Allah. Ya. Ya, jadi kalau ada anak, mohon maaf ya, di pondok itu ada kakak adik, itu orang tuanya pemulung sampah. Ya, ada di pondok itu. Ya, namanya pemulung sampah, Bapak Ibu tahu sendirilah. Ya, bagaimana seorang bapak harus menghidupi anaknya untuk sekedar memberikan jajan, ya, memberikan apalah sabun atau ya untuk MCK-nya. Ya, bapaknya merasa bangga karena anaknya terkondisikan belajarnya di lingkungan seperti itu. Ya, istilahnya tuh ya apapun resikonya, utang pun kalau jadi saya usahakan. Saking kepinginnya ya punya anak yang ya soleh-solihah. Ya. Yang kelima adalah irsyadul ustaz. Senantiasa dalam bimbingan guru. Bapak Ibu di rumah adalah sebagai guru. Digugu dan ditiru. Memberi contoh itu gampang Pak Bu, tapi menjadi contoh itu berat. Nah, makannya tangan kanan ya. Iya. Nah. Tapi di sisi lain, anak sering
menangkap orang tuanya makan minum pakai tangan kiri. Sudah makannya berdiri, tangan kiri, pastikan tidak baca doa. Ya, ya. Gurunya bilang, nak makan minum kanan, nah kanan ya. Jangan lupa doa sambil duduk. Setelah anak sampai di rumah, loh, bapak aku kok makan minum pakai tangan kiri. Ngomong pisan ya, ngomong lagi sambil makan, sambil minum ya. Ya Allah. Anak bingung, yang saya ikuti itu guruku atau bapakku ya. Nah, ya, irsyadul ustadz, bimbingan guru. Ya. Guru yang sejati adalah orang tua. Makanya Bapak Ibu ketika anak kita ini berangkat sekolah, ya, tangan kita dicium ya, Bu, Pak, cium. Bapak Ibu yang sudah alhamdulillah, cium kening ya, dicium keningnya, ya, supaya saraf-sarafnya itu terangsang dan ada koneksi yang cepat. Tangan kita cium, tangan kita dicium anak, usahakan sebisa kita untuk mencium kening anak kita saat berangkat sekolah atau saat mengantar ke sekolah. Itu akan terjadi hal yang luar biasa. Kalau sekedar ngasih uang jajan gampang. Berapa nak? Masa Pak enggak ingat? 20 ya. Ya. Bapak-bapak masih ingat dulu waktu SD kita jalan kaki atau naik sepeda panjang. Jangankan jalan Pak. Ya, pakai sepeda panjang. Ya. Nah, hampir dipastikan semua itu jalan kaki dan jauh sekolah SD-nya itu dan enak saja. Kalau hujan, nggak ada payung, nggak ada yang punya payung, pakai daun. Kenapa enak? Karena lingkungan itu mengkondisikan. Dan orang tua betul-betul juga ya memberikan pembelajaran yang sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Ya, diajari hidup rekoso, diajari hidup sederhana. Ya, dulu kita merengek-rengek di depan orang tua, awas ya, ambilkan sapu sudah hasil. Karena kondisi orang tua juga sama, ekonominya saat itu. Sekarang orang tua tidak tahan kalau anaknya merengek. Ya. Pasti keluar itu. Kalau bapaknya tidak mempan, pasti ke ibu. Betul Bu ya? Nah, itu ya. Yang kelima, irsyadul ustaz. Yang keenam, tuluz zaman, belajar. Belajar yang lama. Bagi yang sudah selesai S1 dan seterusnya, jangan membuat statement aku selesai belajar. Belajar adalah long life education. Belajar selamanya sampai mati. Ya. Belajar itu tidak harus di bangku kelas, tidak harus kumpul-kumpul. Kita belajar di lapangan, mencangkul juga belajar. Kita mentadaburi lingkungan kita juga belajar. Nah, ini pancingan ya, agar nanti ilmu yang kita harapkan berupa nilainya setara dengan emas, maka proses untuk mengantarkan ke sana itu harus didesain sedemikian rupa agar betul-betul ada kesan yang baik anak kepada orang tua. Nah ini baru pancingan. Misalnya jam berapa? Jam 7.40. 40 berapa? Nah, ini ada sharing-sharing. Kalau mau sharing-sharing ya silakan. Ya sambil menunggu masih kurang berapa menit? Ya ada waktu 9 menit. Mungkin ada yang tanya satu bapak, satu ibu, dipersilakan. Ya. Kalau ada mic, bisa di.
Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan saya seperti ini. Apa yang harus kita dahulukan untuk kita mengajari agama atau ilmu dunia untuk kedepannya. Kemudian sekarang kan tadi Ustaz menyampaikan bahwa ketika masuk ke sekolah SMP contohnya tadi itu melihat bulan Ramadan banyak yang puasa. Itu bagaimana sih kita sebagai orang tua? Kita tahu bahwa sekarang itu pendidikan di sekolah sekarang itu pendidikan agama itu hanya seberapa persen saja. Bagaimana kita menanggapi atau mengambil tindakan atas hal tersebut? Ya, buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ya. Ada seorang security nangis di depan saya. Pak Ustaz, anakku tidak mau saya nasihati, bahkan saya dilawan. Aku sudah berdoa setiap malam Pak Ustaz. Ya. Dia melawan terus sama saya. Bagaimana caranya Ustaz? Tapi Pak Ustaz, saya sadar Pak Ustaz, dulu saya masih muda, itu lebih parah dibanding anak saya sudah. Ya. Jadi bapaknya itu lebih parah dari anaknya. Ya itulah. Buah itu jatuhnya enggak. Dan mohon maaf ya, ini agak, makanya ketika kita ini bapak ibu pengen punya anak, ya, awali dulu dengan doa. Awali dulu dengan doa supaya anaknya betul-betul soleh-soleh. Kalau ada anak yang nakal itu mungkin ujian. Ya. Jadi ajari ilmu agama. Karena orang itu menganggap, ya, ada orang kan mendiskriminasikan antara agama sama umum ya. Padahal tidak. Ya, agama itu ya satu. Membahas politik di masjid itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tapi sekarang sudah dipolitisi. Ya. Nah, jadi ajari anak kita ilmu agama sebagai pegangan utama, sebagai pondasi yang sangat dasar, agar di saat anak-anak kita ini mendapat ilmu tambahan dunianya, mereka sudah punya pegangan yang tidak gampang untuk geser-geser. Jendela, pintu, itu kalau mau kita rubah sebulan sekali bisa. Tapi jangan coba-coba tiang ini dirubah. Bermasalah masjid ini nanti. Ya. Geser 5 cm saja, ada masalah. Kalau mau merubah jendela, pintu 3 bulan sekali, bahkan silakan. Tapi kalau pondasi dasar kita coba untuk geser akan bermasalah. Bapak Ibu capek-capek dulu. Kita nanti akan panen raya dengan capek-capek kita di awal. Ya. Nah, itu ya. Jadi ajari agama. Insya Allah yang lain itu akan ikut saja. Ya. Setelah diteliti, rata-rata yang kuliah di kedokteran itu ternyata banyak para hafidh-hafidh. Ya. Dan luar biasa. Nah, jadi awal ya, sejak dasar kita sedikit ekstra ya untuk mengantarkan anak-anak kita tentang ulum dinnya, ilmu dasar agama. Insya Allah yang lain akan ikut saja. Ya, insya Allah. Jadi fondasi agama di awal dikuatin. Gitu Pak ya. Terus kalau anak itu sudah SMP sekali lagi, berat Pak. Karena mereka sudah punya warna-warna dari teman kanan kiri. Ya. Nah, yang ngelem, yang narkoba. Nah, jadi Balikpapan ini narkobanya nomor 2 setelah Samarinda. Ya. Jadi hati-hati. Nah itu Pak ya mungkin ya dari Bapak ya. Nanti bisa kita lanjutkan. Ini agak lama juga jawabannya. Mungkin dari Ibu ada satu?
Ada Bu? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, jangan dipaksa. Ya, alhamdulillah tidak ada ya. Mungkin pada episode yang lain aja. Ya, mari bapak-bapak, mumpung anak kita ini masih polos, tergantung kita mau kita kasih warna apa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Fa'abawahu, tergantung orang tuanya. Au yunassironihi, mau dijadikan Nasrani. Au yuhawidanihi, au dijadikan Yahudi. Au yumajjisanihi, au dijadikan Majusi yang nyembah api. Tergantung bapak ibunya. Mau pakai baju merah, baju kuning, hijau, abu-abu, hitam, tergantung bapak ibu. Ya, anak-anak kita ini tergantung bapak ibunya saat memberikan warna dasar di awal. Semoga bapak ibu tidak bosan untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya kira demikian, bapak ibu. Kalau ada waktu lagi, silakan. Ada beberapa menit ke depan. Atau adik-adik mau nanya? Ya, sudah ya. Iya. Perkataan Ali bin Abi Thalib seperti yang tadi bahwa ajarlah anak-anak kalian seperti dengan zaman Abu Bakar. zaman serba digital. Di sisi lain dampak dari dengan besar sehingga mungkin ada trik atau apa namanya untuk membentengi anak-anak kita dari hal ini, karena tidak mungkin ada yang mengatakan kalau seperti perkataan ahli berarti negara tidak mungkin bisa. Iya. Ya, untuk sekarang kita tidak bisa ya, karena sudah eranya beda. Paling tidak dibatasi ya. Anak-anak megang HP itu dibatasi. Bahkan orang tua sudah nyetel HP-nya itu kalau sudah jam sekian mati. Nah, sudah ada itu seperti itu. Jadi dibatasi. Silakan menyesuaikan zaman, tapi tetap batasan-batasannya diperhatikan. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.